Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispianti dengan NIM C1L020058 kelas B semester 3 angkatan 2020, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu Dr. Andi Khairil Ihsan, SHUT, MSI. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen. Kata manajemen mengambil konsep kata manage dari bahasa Inggris yang berarti mengelola, mengatur, dan merencanakan. Secara garis besar, konsep manajemen memang mengajarkan tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Konsep manajemen ada 5, yaitu yang pertama sebagai pengetahuan. Manajemen menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Kemudian yaitu yang kedua yaitu sebagai seni. Manajemen bukan hanya sebatas teori, tetapi dia bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Kemudian yang ketiga itu sebagai profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer atau staf manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapat gaji sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian yang keempat yaitu sebagai proses. Sama seperti arti kata, manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini berkaitan erat dengan fungsi manajemen di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi konsep manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dalam mengejar target maupun tujuan, dibutuhkan perencanaan agar semua proses bisa diukur dan diawasi. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Sebuah rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pengaturan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Tugas manajemen dalam hal ini adalah manajer adalah melakukan pengarahan kepada timnya maupun pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Saat semua rencana dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan adalah pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada proses yang kurang maksimal maupun melenceng dari rencana awal. Dalam hal ini, manajer juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana yang sudah ada. Prinsip manajemen. Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Adapun prinsip-prinsip manajemen menurut Winardi 2000 adalah yang pertama yaitu pembagian kerja, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu organisasi. Organisasi di sini adalah sebuah wadah atau tempat berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya 2 orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran. Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan dan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, dan penetapan hubungan di antara elemen organisasi. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur pembentuk organisasi. Yang pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang. Kemudian yang kedua itu memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga itu adanya kerjasama. Yang keempat itu punya peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima itu punya tempat atau sekretariat. Dan yang terakhir yaitu punya modal, setidaknya SDM atau SDA maupun uang. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama yaitu adalah organisasi lain. Organisasi lain merupakan bentuk organisasi yang mengenal satu atasan atau pemimpin sebagai sumber dari kewenangan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu organisasi lain dan staf. Organisasi lain dan staf ini menempatkan pemimpin atau atasan sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun atas dasar penyusunan dasar kegiatan berdasarkan fungsi di tiap unit.
Kemudian selanjutnya materi yang ketiga itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Adapun tujuan kepemimpinan dalam organisasi ada dua, yaitu yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Kemudian yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu adalah fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sebagai top management. Fungsi sebagai top management adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang motivasi dalam manajemen. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersonalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja, giat, dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil, tapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. Oke, itulah pembahasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.